Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabatku semua, bertemu lagi dengan saya Santoso TRW. Jadi ada teman-teman yang pengen divideokan pohon-pohon kami yang sudah berbuah ya. Tapi sebelumnya kami mohon maaf. Jadi pohon kami ini umur maksimalnya, ini umurnya baru 5 tahunan. Rata-rata 5 tahunan itu ada 10 pokok ya. Dan kami tanam itu mulai dari tinggi sekitar 80 cm. Dan sekarang umurnya 5 tahunan. Dan kenapa kami jarang memvideokan pokok-pokok durian yang belum berbuah? Karena memang punya kami baru belajar berbuah ya, atau berbunga ya. Hanya ada satu pokok yang pernah saya videokan yang pernah berhasil. Dan sebenarnya 4 bulan yang lalu itu ada 3 pokok yang sedang berbunga, dan salah satunya ini pernah kami videokan ya, yang di belakang saya ini ya. Coba kita lihat ya. Nah, pokok yang ini ya sahabat ya, kemarin itu 4 bulan yang lalu pernah kami videokan juga. Sebenarnya ada 3 pokok yang sedang berbunga, karena 4 bulan yang lalu itu cuaca tidak mendukung, intensitas hujan itu terlalu tinggi, jadi sampai kebanjiran pokoknya ya sahabat ya. Pokoknya itu kebanjiran sampai segini. Jadi tahun ini punya kami itu kebanjiran 2 kali. Dan kebetulan 4 bulan yang lalu, tepatnya itu akhir puasa Ramadan ya, itu berbunga, pernah kami videokan, dan akhirnya pun rontok karena kebanjiran ya. 2 kali kebanjiran, akhirnya rontok. Dalam 3 bulan terakhir itu 3 kali kebanjiran. Nah, itu akibatnya rontok semua sahabat ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lahannya itu dekat sungai atau dekat air, usahakan jangan sampai kebanjiran ya. Untung aja tidak mati sahabat ya, hanya kebanjiran dan hanya rontok bunganya. Oke, kita lihat lagi ya pokok yang lain. Ini ada pokok rambutan juga sahabat ya. Ada pokok rambutan, ada kelapa. Ini punya saya 5 tahunan. Kemarin sebenarnya sudah belajar berbunga, akan tetapi banjirnya itu 2 kali dalam 3 bulan terakhir itu, jadi rontok semua. Sayang sekali ya. Nah, ini kalau ranting-ranting calon buahnya ini sudah bagus sahabat ya. Memang kami bentuk dari mulai umur sekitar 1,5 tahun ya, atau 1 tahunan, itu sudah kami bentuk dahan ranting buahnya, jadi bagus-bagus ini ya. Dan kemarin itu pernah, ini tahun lalu ya, saya potong pucuknya juga meskipun sudah besar. Jadi ini jarak antara air sama pohon ini hanya sekitar 50 cm atau setengah meteran kurang lebih ya. Ini air normal. Kalau pas banjir ya hampir rata-rata terkena air batangnya ya. Dan untung saja mungkin karena tanamannya itu saya tanam di dekat air, mungkin adaptasinya juga lumayan bagus. Tapi hanya ada satu pokok punya kami yang hampir mati ya sahabat, karena kebanjiran itu. Ini ada petai juga sahabat ya. Nah, ini petai. Ini pokoknya umurnya 5 tahunan ya. Nah, sebenarnya ini tuh calon-calon bunga ya ini ya. Tapi di tempat kami 2 minggu terakhir ini pun intensitas hujan itu sangat tinggi. Ini kemarin kebanjiran ya sahabat ya. Kebanjiran sampai tergenang ini 1 hari. Mungkin kalau 2 hari kemungkinan mati ya. Nah, akibat kebanjiran itu akhirnya perkembangannya pun kurang bagus.
Dan kemarin ini pun sebenarnya sudah belajar berbunga ya, karena kemarin kebanjirannya itu sampai di sini ya sahabat ya, tergenang ini kemarin. Jadi bunganya itu pada rontok, dan ini pun ada juga ya calon-calon bunganya, ini bisa kami perlihatkan ya. Calon-calon bunganya ya, insya Allah ya. Nih. Nah itu sampai sana ya, saya perlihatkan. Nah ini calon-calon bunga ya, tapi campur dengan tunas air sahabat ya. Memang lahan di dekat air itu agak susah ya, agak repot. Nah ini sudah muncul ya, ini calon bunga kali yang ini ya. Nah ini. Nah jadi bedanya calon bunga sama tunas air itu berbeda ya. Kalau calon bunga itu memang dia agak pentol-pentol ya, kayak pentol korek. Nah ini seperti ini. Ini fake ya. Ini fake calon bunga yang ini sahabat ya, tapi campur dengan tunas-tunas air. Ini lagi. Nah ini malah patah ini, senggol ini. Nah yang seperti ini calon bunga ya sahabat ya, patah ini. Dan ada yang di atas itu ya, calon-calon bunganya bisa terlihat ya. Nah ini calon bunga. Itu bawah juga ada ya. Karena di tempat kami tahun ini musimnya tidak menentu ya, kayaknya tidak ada musim kemarau ini tahun ini. Ini aja 2 minggu terakhir ini tempat kami hujan terus. Lihat yang lainnya lagi. Ini kemarin daunnya kuning semua ya sahabat ya, karena tergenang air 3 bulan terakhir itu kebanjiran 2 kali. Untung saja tidak mati, tapi ada 1 pohon yang terkena penyakit ya di sana. Nanti ini daunnya sudah mulai bagus lagi ya, kemarin kuning semua sahabat ini. Dan ini ranting-rantingnya pun memang kami bentuk mulai dari kecil ya, jadinya bagus ini. Dan kami pun tidak memaksakan untuk harus berbuah sahabat ya. Ya daripada dipaksakan nanti akhirnya mati kan. Ya kita nunggu aja, tapi kita pupuk dengan pupuk buah ya, MKP, KNO3 dan kalsium. Ini rantingnya bagus-bagus, ranting calon buahnya, dahan buahnya ya. Karena di tempat kami musim hujan. Nah ini ranting-rantingnya tunasnya ini ada ya. Jadi yang keluar ini bukan tunas calon bunga, ini malah tunas-tunas air sepertinya. Tapi ini mungkin bercampur ya sahabat ya. Nah, ini. Dan umur segini pun masih kami tarik rantingnya ya. Nah ini pakai rapiah ini ya. Nah ini pakai rapiah ini. Ini mulai dari umur 2 tahun atau 1,5 tahun waktu itu memang kami tali semua ya, agar menjadi ranting buah yang bagus. Ini umurnya 5 tahun sahabat.
Dan ini sebenarnya memang sudah siap buah. Akan tetapi tahun ini punya kami itu musimnya tidak beraturan, hujan terus. Kemarin juga sempat berbunga ya. Dan akhirnya rontok juga karena banjir ya. Ini kemarin yang bawah-bawah ini sudah berbunga ya, yang bawah-bawah ini berbunga, terus ranting yang ini juga berbunga. Nah ini kayak mau bunga, kayak mau tunas ini ya. Tempat kami pun masih musim hujan sekarang, 2 minggu ini memang intensitas hujan itu tinggi sekali ya. Nah ini tunas-tunasnya bisa terlihat ya, bintik-bintik tunas ini sebenarnya calon bunga ini. Nih ya. Nih. Nah ini dia, ini kan seperti ini kan calon bunga ini ya. Bisa terlihat ya. Calon bunga. Ini ya. Ini udah mentol ini. Memang benar-benar calon bunga ini. Tidak tahu apakah akan berlanjut atau tidak ya bunganya ya. Soalnya hujan ini masih terus menerus. Nah yang itu, nah yang ini nih, ini hampir mati sahabat ini. Ini malah akibat kebanjiran 2 kali dalam 3 bulan terakhir. Itu akhirnya batangnya terserang penggerek batang ya, karena lembab dia kan. Tanahnya pun kalau 3 bulan kebanjiran 2 kali, itu tanahnya belum sempat kering ya, apalagi musim hujan terus ya. Yang itu montong dan yang itu bawor itu ya. Nah yang ini pun kemarin berbunga juga ya ini ya, bawor ini rontok karena kebanjiran. Jadi meskipun sudah kita pupuk dengan pemupukan buah atau penguat buah, kalau kebanjiran saya pastikan pasti rontok ya sahabat ya. Nah ini kalau sering kebanjiran, akhirnya punya kami ini terserang penyakit ya sahabat ya. Ini hampir mati nih. Nah seperti ini. Ini sudah muter ini. Dari bawah asalnya nih sahabat ya, dari bawah sudah kami obati, udah sembuh, dia naik terus ya. Nah yang sebelah sini sudah kami obati, dia geser lagi ke sini. Nah, ini belum kami kasih obat lagi ya, belum kami obatin lagi. Dan akhirnya itu kalau terkena penyakit seperti ini, dia berbunga seperti ini sahabat ya. Nah ini bukan karena sehat ini bunganya ya, karena pokoknya ini terserang penyakit, jadi dia berbunga malahan. Nah kita lihat lagi nih ya. Nah ini bunganya ini. Ini kemarin sudah kami kasih curakron, obat jamur. Nah dia naik ini yang sembuh, dia naik ke sini lagi ya sahabat ya. Hewannya naik ini. Sayang sekali. Ini tunas-tunasnya ini. Malah berbunga dia malahan ya. Wah. Ini berbunga bukan karena sehat sahabat ya. Karena terserang penyakit. Sayang sekali sahabat kalau mati ya. Udah umur 5 tahun, rantingnya bagus-bagus. Nah inilah salah satunya kekurangan kalau kita nanam pokok durian,
lokasinya itu dekat air atau dekat sungai yang sering kebanjiran, itu berakibat kurang baik ya. Nah, ini pokoknya daunnya kuning, tapi ini kemarin sudah saya kasih pupuk juga ya, udah lumayan juga sebenarnya. Kemarin itu udah kuning sekali dan rontok semua daunnya. Nah, itu ada musangking juga sahabat, itu musangking umurnya 2,5 tahun itu. Baru sebesar itu. Di sini di tempat kami, kalau yang daerah rawa seperti ini, itu tanahnya tanah putih ya. Tanah putih itu tanah keras, tanah apa namanya, kayak campur berbatuan gitu. Jadi dia kalau cuma hujan satu kali, dia airnya itu tidak bakalan masuk ke tanah ya dia. Nah, itu bibit-bibit kami ya. Ini kelengkeng sahabat, ada kelengkeng juga ini. Nah, kelengkeng ini kalau tidak dibungkus seperti ini dimakan codot, kelelawar ya. Nah, itu bibit-bibit kami ya. Nih. Oke, terima kasih sahabatku semua. Intinya kalau kita menanam, mungkin baru mau beli lahan untuk tanam durian, saya sarankan sebelum terlanjur jangan memilih tempat yang sering kebanjiran ya. Sayang sekali nanti kalau sampai kebanjiran, apalagi air itu sampai tergenang 2 hari tanpa surut, sudah saya pastikan pokok durian kita itu akan bermasalah. Oke, semoga bermanfaat sahabatku. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.